Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk dapat bermuajahah, untuk dapat menghadiri taman-taman surga guna menambah bekal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah salat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita, dan semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan semoga salawat bersambung kepada kita umatnya yang mengikuti sunnahnya, ajarannya dengan baik hingga akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah yang berbahagia, kita melanjutkan kembali membacakan firman Allah surah Ali Imran ayat yang ke-15. Setelah sebelumnya Allah menyebutkan di antara perkara yang sangat diingini oleh syahwat kita, yang sangat diharapkan untuk didapatkan oleh syahwat kita, di antaranya adalah keinginan, kecintaan, kecondongan kepada para wanita, kepada harta yang melimpah, kepada anak laki-laki, kemudian kecintaan kepada kendaraan, sawah ladang. Setelah menyebutkan 7 fitnah yang pasti akan menimpa anak cucu Adam, Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-15 menyebutkan bahwasannya ada perkara yang lebih baik dari kesenangan dunia yang sudah disebutkan pada ayat yang ke-14. Apakah perkara yang lebih baik yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut bagi kita hamba-hambanya? Mari kita lihat firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim
jannatun tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Qul, katakanlah ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad, a'unabbiukum, maukah aku beritahukan kepada kalian bi khairim min dzalikum, dengan sesuatu yang lebih baik dari itu semua, dari 7 perkara yang sudah kita bahas. Lilladzina taqaw, untuk orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, di sisi Tuhan mereka. Jannatun tajri min tahtiyal anhar, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, dan istri-istri yang disucikan. Wa ridwanum minallah, serta keridhaan Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat terhadap hamba-hambanya. Di dalam ayat ini Allah berfirman menggunakan kalimat naba. Naba dalam bahasa Arab itu menunjukkan berita yang besar, berita yang agung. Allah tidak menggunakan khobar. Ini menunjukkan bahwasannya perkara yang disampaikan oleh Allah di sini adalah perkara yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat dahsyat. Dan di sini Allah mengawali dengan pertanyaan atau istifham. Di antara fungsi pertanyaan dalam ayat ini, qul a'unabbiukum, maukah aku kabarkan kepada kalian, di sini menunjukkan tanbih, agar kita tergugah, agar kita terbangun, agar kita semangat, agar muncul keinginan untuk mengetahui berita yang akan disampaikan tersebut. Jadi setelah Allah menyebutkan tentang kesenangan dunia, baik itu wanita, anak laki-laki, harta yang melimpah ruah, kendaraan yang mewah, sawah ladang yang luas, ya, maka Allah menyebutkan kepada kita perkara yang lebih baik dari itu semua, yaitu Allah menyebutkan lilladzina taqaw inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, ya, Allah sebutkan di sini bagi orang-orang yang bertakwa, kaum muslimin yang berbahagia. Ini sebagai jawaban dari pertanyaan tadi. Apa perkara besar yang lebih baik dari kesenangan-kesenangan yang disebutkan sebelumnya? Ternyata jawabannya, perkara itu adalah ketakwaan. Ketakwaan. Jadi takwa itu mengalahkan segalanya, kaum muslimin. Maka wajar ketika Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Inilah barometer kemuliaan seorang hamba di hadapan Tuhannya, takwa. Dan kita sering mendapati kalimat takwa disebutkan dalam Al-Quran. Terkadang Allah sebutkan kalimat takwa itu disandarkan kepada Allah sendiri. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Terkadang kalimat takwa itu disandarkan kepada hari kiamat. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 281.
Bertakwalah kalian kepada hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah pada hari itu. Terkadang kalimat takwa disandarkan kepada neraka. Wattaqun narol lati uiddat lil kafirin. Bertakwalah kalian dari api neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Kaum muslimin, apa rahasianya? Kenapa kalimat takwa di sini disebutkan ya, berbeda-beda? Nah, kalau kita perhatikan, masya Allah, ada hikmah di balik penyebutan tersebut. Di antara hikmahnya, kata ulama tafsir, kita lihat dulu kata takwa. Takwa itu kan dari kata bahasa Arab waqo yaqi wiqoyatan, artinya melindungi diri, menjaga diri dari perkara yang kita takuti. Itu takwa. Berbedanya penyebutan takwa di sini terkadang disandarkan kepada Allah. Ketika kalimat takwa itu disandarkan kepada Allah, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Maka takwa di sini menuntut kita supaya takut kepada Allah karena keagungan Allah. Ya. Sehingga orang ketika dikatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka langsung hadir padanya rasa takut kepada Allah, takut akan siksaannya, takut akan azabnya, takut akan kebesarannya, serta timbul pengagungan. Sehingga lihat para sahabat kaum muslimin, monggo para sahabat ketika mereka dalam kondisi marah disebutkan ittaqillah, langsung hilang marahnya, plus selesai, nggak marah. Kenapa? Kalau sudah disebut nama Allah, sudah semuanya ya tunduk kepada kebesaran Allah. Beda dengan kita, ketika kita marah diingatkan Pak ittaqillah, tambah nemen ngamuk. Apa? Takwa? Wah, itu kan kita. Kenapa? Karena kita kadang nggak paham. Apa sih ittaqillah kui? Nah, akhirnya tambah ngamuk ya. Nah, banyak di antara kita ketika sedang emosi diingatkan ittaqillah ya akhi, bertakwalah kepada Allah saudaraku, nggak ngefek. Kenapa? Karena pengagungan hamba itu, pengagungan orang itu kepada Allah masih kurang. Atau mungkin karena lemahnya ilmu dia tentang Allah. Dia nggak ma'rifatullah, nggak mengenal kebesaran Allah, nggak mengenal keagungan Allah. Sehingga ketika dia diingatkan tentang Allah, nggak berpengaruh. Lihat orang yang paham dengan bahasa Arab dan paham dengan akidah, ketika disebutkan ittaqillah, langsung sudah habis. Ketika marah, hilang marahnya seketika itu ya, hilang marahnya. Masya Allah ya. Bahkan ada seorang gembong rampok Pak, namanya Fudail bin Iyad rahimahullah, hidup di zaman ya tabi'ut tabi'in ya, generasi yang ya, sekitar 300 tahun setelah wafatnya Nabi. Fudail bin Iyad ini terkenal Pak, sangat dikenal. Setiap pedagang yang melewati ya tempat itu pasti akan menyebut nama Fudail. Wah, semoga kita nggak ketemu Fudail, gembong rampok di masa itu. Suatu malam ada sekelompok kafilah perdagangan istirahat di padang pasir, kemudian membuat ya tenda. Di malam itu Fudail sudah ya bersiap-siap untuk merampok rombongan ini. Namun tiba-tiba salah satu di antara rombongan itu membaca Al-Quran Pak. Karena orang Arab ya ngerti bahasa Arab, walaupun itu maling ya, paham, oke, ngaji artinya ini. Tiba-tiba sampai pada ayat wattaqullah, bertakwalah kepada Allah ya. Terus diceritakan di situ tentang azab Allah dan sebagainya. Langsung gemeter Pak Fudail, gak cari nyolong, langsung gemeter, nangis. Dia pun bertobat. Lalu dia bertekad, wes mulai sekarang aku akan bertobat, tak jadi ulama kota Mekah. Langsung dibuang senjatanya,
Dia pergi ke kota Mekah menuntut ilmu, jadi ulama besar, menjadi mufti di sana. Nalika jenengan maos kitab Sahih Muslim yang disyarah oleh Imam Nawawi, sering beliau mengutip ucapan qalal iyad, itu beliau, Pak. Ulama mantan maling, Pak. Masya Allah ya, luar biasa. Ini kalau sudah hidayah menyapa. Jadi jangan berkecil hati ya, jangan berkecil hati ya. Banyak ulama-ulama kita itu baru belajar ilmu agama di usia 40 tahun. Banyak. Coba Anda baca sejarah itu. Bahkan Syekh Timur Tengah itu yang sekarang terkenal seperti Syekh Mustafa Al-Adawi, hafizahullah, itu mulai kecil nggak pernah belajar agama, itu ahli IT, Pak ya. Sampai selesai ya, insinyur di masa itu, pokoknya ahli di bidang IT ya. Ternyata dengan izin Allah dia dapat hidayah di usia ya sekitar 30 tahunan, baru belajar agama sekarang jadi ulama besar, kitabnya banyak ya. Bahkan saya punya tafsirnya ya, yang dikarang oleh namanya At-Tashil. Itu ada berapa? 35 jilid. Bayangkan, masih hidup beliau sekarang. Itu mantan ya, ahli engineering ya, Masya Allah. Dan masih banyak lagi ulama-ulama besar. Artinya apa? Tidak ada kata terlambat untuk kita belajar. Monggo ya, walaupun sudah putih, beruban, jangan berkecil hati. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Nah, maka monggo semangat menuntut ilmu. Nah, kita lanjutkan. Itu ketika disandarkan kepada Allah. Nah, ketika kalimat takwa disandarkan kepada neraka, wattaqun nar, maka di sini menuntut kita supaya takut dari neraka, sehingga kita menjauhi segala perbuatan yang mengantarkan ke neraka. Ya. Ketika kata takwa disandarkan kepada hari kiamat, kita supaya takut akan hari kiamat dengan berusaha melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut kedatangan hari kiamat. Ya, Masya Allah, itulah kaum muslimin rahasianya. Ya. Jadi takwa itu terkadang disandarkan kepada itu semua. Nah, kita lanjutkan, lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Seorang tabi'ut tabi'in, Tolak bin Habib rahimahullah, beliau mengatakan takwa itu adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuk, cahaya, ilmu dari Allah. Tarju sawaballah, disertai engkau mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatsruka ma nahallah ala nurin minallah takhsha iqaballah, dan engkau meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah berdasarkan nur, cahaya, ilmu, petunjuk dari Allah, disertai rasa takut terhadap siksa Allah. Berarti dari ya, definisi takwa ini, di dalam takwa harus ada keikhlasan dan ilmu. Harus ada keikhlasan dan ilmu. Ya. Terbukti di sini ulama mengatakan takwa itu adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah berdasarkan ilmu, petunjuk, cahaya. Nah, dan juga harus ada keikhlasan, yaitu mengharapkan ya, sawaballah, pahala dari Allah, bukan dari yang lain. Ya, jadi itulah definisi takwa yang meliputi kata para ulama kita. Jadi ketika kita bertakwa, bukan mengharapkan jabatan, bukan mengharapkan dunia, bukan mengharapkan ya kekayaan dan sebagainya. Tapi kita betul-betul mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Nah, itu takwa.
Jadi kesimpulannya takwa itu Anda berlepas diri dari semua perbuatan dosa. Seperti kata penyair, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Engkau meninggalkan semua bentuk dosa yang kecil maupun yang besar, itulah takwa. Wa'mal kamashin fauqa ardi syauk yahdhar ma yara. Engkau hendaknya bersikap seperti orang yang berjalan di atas tanah, di atas jalan yang penuh dengan duri, maka engkau harus hati-hati, waspada, jangan sampai menginjak duri-duri itu. La tahkironna saghirah inal jibal minal haso. Jangan pernah engkau meremehkan perbuatan dosa, sesungguhnya gunung-gunung itu terbentuk dari kumpulan kerikil-kerikil. Masya Allah, syair yang indah sekali. Jadi orang bertakwa itu hati-hati, Pak. Dia betul-betul waspada. Seperti orang berjalan di jalan yang penuh dengan pecahan kaca, dengan paku dan sebagainya. Waspada betul. Nah, itulah takwa. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan inda rabbihim. Kalimat inda rabbihim itu namanya indiyah, penyandaran. Ya. Masya Allah. Kalimat takwa disandarkan kepada Allah. Kalimat Rabb, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan keutamaan dan keagungan perkara takwa. Jadi siapapun orang yang bertakwa, dia akan menjadi orang yang istimewa, orang yang spesial, orang yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena takwa itu merupakan bentuk kurbah terdekat kepada Allah. Kurbah itu apa? Bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling agung. Ya, jadi takwa itu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling agung. Ya. Lihat dalam surat yang lain tentang hamba yang mendekat kepada Allah, surat Al-A'raf 206. Innalladzina 'inda rabbika, sesungguhnya orang-orang yang berada di sisi Tuhanmu, la yastakbiruna an ibadatihi, mereka tidak menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. Wa yusabbihunahu, mereka bertasbih kepada Allah. Walahu yasjudun, dan mereka bersujud kepada Allah. Maka orang yang melakukan ini semua akan mendapatkan derajat yang tinggi, dikatakan orang yang berada di sisi Allah. Nah, termasuk jenengan yang saat ini hadir sholat berjamaah, mengikuti majelis ta'lim dibacakan ayat-ayat Allah, itu bagian dari orang yang dekat dengan Allah. Saat ini, detik ini, malaikat mengelilingi jenengan, mengelilingi kita, mendoakan ampun untuk kita. Allah turunkan, Allah kucurkan rahmat kepada kita, dan Allah sebut nama yang hadir di sini di langit sana, di hadapan makhluk yang lebih baik dari kita, itu di hadapan para malaikat. Maka kaum muslimin, apa pahala orang bertakwa? Fasawabul muttaqin indallah. Ini dia, pahala orang bertakwa adalah mendapatkan keistimewaan di sisi Allah. Di sisi Allah mendapatkan predikat orang yang kurbah, dekat dengan Allah. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, apa yang terjadi? Masya Allah, Allah akan menjadi tangan kita yang kita gunakan menyentuh. Artinya apa? Allah akan membimbing tangan kita. Tangan kita tidak akan berkhianat. Tangan kita akan selalu melakukan yang baik-baik. Allah akan menjadi pendengaran kita. Artinya Allah menjaga pendengaran kita, tidak akan mendengar kecuali yang baik. Kalau ada yang haram, tutup telinganya. Allah akan menjadi penglihatan kita, artinya kita gak melihat yang haram. Allah akan membimbing kita. Masya Allah. Kaum muslimin, tentunya kita ingin jadi orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, apa yang kita minta akan dikasih oleh Allah. Kasih oleh Allah. Dikasih oleh Allah. Nah, maka kaum muslimin,
Dan tempat yang terdekat dengan Allah itu adalah surga Firdaus. Nah, ini yang kita harapkan. Makanya disebutkan di dalam ayat ini, jannatung tajri min tahtiyal anhar. Orang bertakwa akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surat yang lain, Al-Qamar ayat 54 hingga 55, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang yang bertakwa, mereka menempati surga yang mengalir sungai di bawahnya. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang maha kuasa. Masya Allah. Jadi Anda nanti kalau bertakwa dalam hidup ini sampai mati, Anda akan menempati posisi yang dekat dengan Allah di surga Firdaus, surga tertinggi kelak. Masya Allah, kaum muslimin, kita pasti pingin ya masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya, kita lanjutkan ayat berikutnya. Sebelum kita sebutkan faedah, Allah sebutkan di sini jannat tajri min tahtiyal anhar. Bagaimana mereka di surga? Khalidina fiha, kekal selamanya. Masya Allah ya, kekal selamanya. Kaum muslimin, mereka tidak akan merasakan sakit, tidak akan merasakan ya masa tua ya, mereka akan selalu sehat, mereka selalu muda dan selalu merasakan kenikmatan. Sebab apa? Saat itu kematian sudah disembelih oleh Allah. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari nomor 4730, Allah Subhanahu wa taala sebelum memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka, orang kafir, penghuni surga ke dalam surga, orang beriman, Allah datangkan domba putih. Kemudian Allah tanyakan kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, tahukah kalian apa ini? Ya, kami tahu itu adalah kematian. Ya. Kemudian kami ditanyakan kepada penduduk surga, tahukah kalian apa ini? Yaitu kematian. Lalu Allah sembelih itu kematian. Kemudian kata Allah, khulud fala maut. Sekarang kekal abadi, tidak ada kematian. Nah. Kemudian dalam hadis Muslim nomor 2837 dikatakan kepada penghuni surga, innalakum antan'imu fala tab'asu abadan. Sesungguhnya kalian penghuni surga akan selalu dalam kenikmatan, tidak akan pernah bosan selamanya. Ya. Wa antasihhu fala tasqamu abadan. Kalian akan sehat selamanya, tidak akan pernah sakit selamanya. Wa antashibbu fala tahramu abadan. Kalian akan muda terus, tidak akan pernah tua. Wa antahyau fala tamutu abadan. Kalian akan hidup terus, tidak akan mati. Alhamdulillah. Maka kaum muslimin, saat ini kita hidup untuk ini kaum muslimin. Untuk ini kita hidup. Untuk meraih kenikmatan surga. Yakini itu. Naam. Maka manfaatkan sisa umur yang kita miliki untuk beramal soleh. Untuk beramal soleh. Naam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, dan mendapatkan istri-istri yang disucikan. Masya Allah. Disebutkan di sini mutahharah bersifat umum. Ya, jadi istri kita akan disucikan. Suci dari apa? Suci secara hissi dan suci secara maknawi. Suci secara hissi artinya istri kita, pasangan kita akan disucikan dari kotoran-kotoran indrawi. Mereka tidak kencing, tidak buang air besar, mereka tidak haid, mereka tidak nifas, tidak mengeluarkan ingus, umbel ya. Kemudian mereka itu tidak mengeluarkan dahak. Kemudian pokoknya bersih semuanya dari itu. Masya Allah ya. Kemudian ya, keringatnya harum ya, Masya Allah. Kalau makan jadi apa?
orang ya penghuni surga kalau makan itu setelah kenyang dia itu akan bersendawa lalu kempes lagi perutnya. Kemudian itu jadi keringat dan keringatnya harum seperti minyak kasturi. Nah, masya Allah ya. Kasturi di sini jangan dibayangkan kasturi dunia, nggak sama. Namanya sama, tapi hakikatnya nggak sama. Beda kasturi dunia dengan kasturi akhirat. Nah, kemudian bersih secara maknawi, artinya pasangan kita di surga kelak mereka akan ya bersih dari hasad, bersih dari ya dendam, bersih dari ya perbuatan-perbuatan hati yang tidak layak itu. Karena semua penghuni surga sebelum masuk surga itu dihisap yang terakhir. Jadi nanti setelah jamaah melewati sirat, jembatan di atas neraka itu, Anda akan berhenti di sebuah tempat namanya Qantoroh. Di Qantoroh ini Anda dihisap hatinya. Kalau sebelum lewat jembatan dihisap amalannya, amal baik, amal buruk dihisap, lalu ditimbang. Ya. Tapi setelah melewati sirat, ya, titian di atas punggung neraka itu, Anda akan dihisap lagi sekali lagi, namanya hisap untuk menghilangkan penyakit hati. Sehingga nanti istri kita nggak cemburu sama kita, walaupun kita mendapatkan banyak bidadari. Nah, jadi nggak ada nanti saingan di sana. Nah, Mas, ini jatahin gini aku, nggak ada sudah. Pokoknya hilang semua itu, hilang semua. Ya, Masya Allah ya, itu nanti bersih di sana, nggak ada cemburu-cemburuan. Jadi kalau kita bicara surga itu, Masya Allah ya. Anda silakan baca kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu sangat bagus. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, insya Allah judulnya Pesona Keindahan Surga. Masya Allah. Insya Allah kalau Anda baca ini pasti pingin dang mati dang mlebu swarga. Nah, saya punya jamaah dulu baca kitab ya, kitab yang saya miliki dibaca. Ustadz, ini judulnya Surga Neraka, betul. Waktu itu karangan saya Sulaiman Al-Asqor, ya hafizahullah. Waktu itu bulan Ramadan ya, pas dia itikaf sama saya. Ustadz, saya mau tanya, ini yang dibaca dulu yang mana, surga apa neraka? Yang dibaca dulu surga apa neraka? Tak sampaikan sama dia, neraka dulu pak. Loh kok neraka dulu? Biar kita termotivasi untuk tidak melakukan maksiat. Oh gitu ya? Ya wes. Akhirnya selama dia itikaf menghatamkan itu tentang neraka dulu. Dilala pak, mari moco itu besoknya hari raya mati pak. Mati. Ya Allah ya, Masya Allah ya. Semoga husnul khotimah ya. Luar biasa, amin ya rabbal alamin. Nah, ini kisah nyata. Apa mungkin meresep ya dalam hati sehingga akhirnya mikir temenan terus mati ya. Masya Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini nikmat yang besar. Pas habis Ramadan full iktikaf 10 hari di masjid gak pulang. Habis itu hari rayanya mati. Nikmat yang besar, Masya Allah ya. Nah kita pinginnya kayak gitu pak. Pas sujud mati, pinginnya ngono pak. Nah, pas sedekah mati, Masya Allah, pinginnya seperti itu. Ya mudah-mudahan lah Allah wujudkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apakah di surga hanya istri kita saja? Enggak. Nanti akan diberi tambahan berupa bidadari yang bermata jeli. Masya Allah. Rasul menyebutkan kalau seandainya bidadari mengerlingkan matanya di muka bumi ini, maka akan tertutupi sinar matahari. Wah, Masya Allah, saking cantiknya dan cerahnya bidadari itu, kalah itu sinar matahari. Begitu juga dengan mutnun neraka. Mutnun itu adalah nanai neraka. Nanah penghuni neraka atau tinatul khobal. Tinatul khobal itu kumpulan dari kotoran dan nanah penghuni neraka. Itu namanya tinatul khobal. Itu kalau satu tetes saja ditaruh di dunia ini, itu akan mencemari seluruh dunia, akan tercemari seluruh dunia. Masya Allah, ngerinya siksaan di neraka. Maka kaum muslimin sekali lagi jauhi perbuatan yang menyebabkan masuk neraka, kerjakan perbuatan yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Waridwanu minallah, Masya Allah, ini yang paling besar. Selain mendapatkan istri yang disucikan, bidadari yang Masya Allah itu ya, ada satu nikmat di surga yang terbesar. Apa itu?
ziyadah bahasa Qur'annya, yaitu bonus melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini terbesar. Mendapatkan ridhonya Allah dan nanti di surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan ziyadah, bonus tambahan. Apa itu? Nanti di surga Allah ridho kepada kita dan kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Masya Allah ya. Bahkan ada doa dari Nabi, doa supaya kita meminta dapat melihat wajah Allah. Kalau nggak salah dulu sudah kita sampaikan doa itu ya. Jadi banyak dalil-dalil ya, yang sudah dikumpulkan oleh ulama baik dari Quran dari sunnah yang menunjukkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nanti kita akan melihat wajah Allah di surga. Naam. Rampung, kita lihat faedah dari ayat ini. Ayat ini kaum muslimin memiliki beberapa fawaid atau pelajaran yang dapat kita petik. Pelajaran pertama, ahamiyatu hadzan naba. Ayat ini menunjukkan urgennya, pentingnya berita ini. Sebab Allah menggunakan kalimat naba. Allah tidak pernah menggunakan kalimat naba kecuali untuk berita besar. Contoh, amma yatasaalun anin nabail azim. Ya, mereka bertanya kepadamu, saling bertanya kepadamu tentang apa? Tentang berita yang besar. Nah, jadi naba itu digunakan untuk menunjukkan kalimat ya penting yang agung. Kemudian ya, pelajaran yang berikutnya yang kedua, kita tahu dari ayat ini Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah abdun, hamba yang diperintah dan dilarang. Terbukti di sini Allah berfirman, "Qul," katakan ya Muhammad. Qul, katakan ya Muhammad. Ini menunjukkan apa? Nabi itu juga hamba seperti kita. Nabi juga diperintah. Nabi juga dibebani larangan. Nah, cuma bedanya beliau adalah Rasul, utusan Allah. Maka dari sini sikap kita untuk kerasulan, kita mengimani beliau sebagai Rasul, ya, mentaati semua perintah-perintahnya, mendengarkan semua perintahnya, menjauhi segenap larangannya. Adapun untuk hamba, kita perlakukan sebagai hamba. Artinya kita nggak boleh menyembah Nabi. Kita nggak boleh punya keyakinan Nabi itu punya rububiyah, punya ketuhanan pada dirinya, nggak boleh. Ya. Sebab apa? Nabi itu selamanya tidak akan pernah menjadi Tuhan. Ya. Nabi tidak bisa menghidupkan, nggak bisa mematikan. Nabi tidak bisa memberi rizki. Nabi tidak bisa menolak bahaya dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Inilah syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, makanya dalam surat Al-Kahfi 110 yang sudah dihafal oleh jamaah, Allah dengan tegas mengatakan, qul, katakan ya Muhammad, innama ana bashar mislukum, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Cuma bedanya yuha ilayya, aku diberi wahyu, itu bedanya. Nah, ini harus kita pahami kaum muslimin. Jangan berlebihan kita terhadap Nabi. Jangan seperti orang Nasrani, mereka menyembah Nabi Isa. Ya, jangan. Kemudian pelajaran yang ketiga, ayat ini menunjukkan perhatian Allah kepada kita makhluknya. Setelah Allah menyebutkan perkara-perkara yang dicintai oleh syahwat yang berjumlah 7 itu, maka Allah memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mengabarkan berita yang lebih heboh, lebih dahsyat, lebih besar daripada perkara itu, yaitu apa? Takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini sangat istimewa, apalagi kalau orang itu sudah kaya, bertakwa lagi.
Masya Allah, seperti Nabi Sulaiman, sogeh takwa, hebat itu. Saya berharap di antara jamaah yang ditakdirkan hartanya melimpah, itu saya berharap harta itu digunakan untuk di jalan takwa, membantu ya dakwah, memakmurkan masjid ya. Di mana ada jalan-jalan kebaikan, gunakan sudah harta itu. Itulah harta yang diharapkan kaum muslimin. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat ini kita tahu Al-Quran mengajarkan uslub pengajaran dan dakwah yang terbaik. Apa itu? Ya, Al-Quran menggunakan lafaz yang menggugah, membangkitkan semangat, memotivasi kita. Seperti menggunakan kalimat ala unabbiuka, seperti Rasul mengatakan, tahukah kalian? Nah, Nabi pernah goncengan sama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi goncengan. Tiba-tiba Nabi ngomong, Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Nah, menggunakan metode tanya jawab sehingga menggugah rasa penasaran dari orang yang kita ajak dialog. Nah, begitu. Ini Masya Allah ya, ini pelajaran dalam berdakwah. Maka sekali-kali kita juga perlu ngajak anak kita dialog seperti ini. Ngajak dialog seperti ini. Pelajaran berikutnya, jawazul mufaddalah baina syai'aini bainahuma farqun azim. Dibolehkan membandingkan dua perkara yang memiliki perbedaan yang besar. Ya. Sebab Allah menggunakan kalimat bi khairim min dzalikum, yang lebih baik daripada itu. Jadi dibolehkan ya kita menggunakan kalimat perbandingan seperti ini. Pelajaran berikutnya, anna hadzal khair alladhi ya syawwaqallahu al-ibad ilaihi sabit lil muttaqin. Masya Allah ya, bahwasannya kebaikan yang Allah sebutkan kepada kita hamba-hambanya ini ya, itu ditujukan agar mendorong kita, memotivasi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, ayat ini menunjukkan kebesaran akan nikmat Allah berupa surga. Berupa surga. Semakin dekat surga itu dengan Allah, maka semakin besar kedudukannya. Dan juga ayat ini menunjukkan bahwasannya orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan kenikmatan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan itu berupa ya makanan, minuman, menikah, kemudian semua bentuk kenikmatan yang bisa Anda pikirkan akan didapatkan di surga. Dan gak perlu repot-repot. Anda sedang duduk dengan istri Anda di surga, Anda pingin minum ya madu, datang madu. Baru renteke mana? Aku pingin ayam bakar, datang ayam bakar. Nah begitu. Aku pingin buah, datang buah. Gak usah bergerak, datang sendiri. Masya Allah ya, nikmat yang luar biasa. Saya kira itu dulu. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, dan semoga kita wafat dalam keadaan bertakwa. Allahumma tawaffana alal Islam wa sunnah. Allahumma rzuqna husnal khitam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.